Halo guys, balik lagi bersama gua Alex, di YouTuber di Uber. Ya teman-teman, pada hari ini gua mau menjelaskan tentang novel lama dan novel baru. Oh ya, sebelum itu gua mau memperkenalkan diri. Nama gua Alex, gua kelas 12 akuntansi, dan sekarang gua mau ujian praktek bahasa Indonesia. Nah, materinya ini teman-teman tentang novel, dan sekalian bagi kalian juga yang mau tahu tentang novel lama dan novel baru bisa ikut denger ya. Oke. Oh ya teman-teman, gue sambil baca ya, takutnya sama gue malah ada yang salah gitu ngejelasinnya atau sosok tau lah. Jadi gue sambil baca ya. Nah teman-teman, kita mulai dari novel yang lama dulu ya. Novel ini berjudul Pertemuan Dua Hati. Ya, pasti kalian tahu lah dari isi dari novel ini. Dari judulnya aja udah ketahuan ya. Ini pasti tentang percintaan gitu. Soalnya udah ada hati-hatinya gitu. Nah teman-teman, gue bacain dulu ya sinopsisnya. Bagi kalian yang nggak tahu sinopsis itu apa sih, bakal gue jelasin. Sinopsis itu ringkasan cerita. Nah, langsung aja ya. Suci adalah seorang guru di sebuah desa di Purwodadi. Ia adalah seorang guru yang bijak serta sangat mencintai keluarganya. Namun karena pekerjaan suaminya, Bu Suci dan keluarganya terpaksa pindah ke kota Semarang. Di sana ia tinggal dengan suami dan ketiga anaknya, serta dengan uwaknya yang menjaga anak-anaknya. Bu Suci mempunyai seorang suami yang sangat pengertian terhadap keluarganya. Dia selalu mendukung apa saja yang Bu Suci lakukan, selama yang dilakukannya itu benar. Ia pun berniat untuk mencari pekerjaan sebagai guru kembali. Karena ia sudah sangat rindu dengan pekerjaannya, hingga suatu saat ia mengantarkan anaknya ke sekolah, dan ia pun mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru di sekolah dasar di mana anaknya bersekolah. Hari pertama mengajar dilalui Bu Suci dengan sangat baik, namun ia mulai merasa ada suatu kejanggalan yang terjadi pada kelas tersebut. Sebisa mungkin Bu Suci tidak pernah mencampur persoalan pribadi dengan persoalan di dalam pekerjaannya. Ia berusaha profesional dengan bisa membagi waktu agar anak-anaknya tidak pernah merasa kehilangan sosok ibu dalam dirinya. Nah, itu ya guys sinopsis singkatnya. Dan gue juga bakal jelasin apa-apa aja sih yang ada gitu, unsur-unsurnya di dalamnya. Nah, oke guys. Gue mulai dari unsur intrinsik dulu ya. Yang pertama adalah tema. Temanya adalah kehidupan sosial. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ada Bu Suci sendiri, Waskito, suami Bu Suci, murid-murid SD Kota Semarang, istri RT 7, Bude Waksito, kepala sekolah, bapak, ini bapaknya ayahnya Bu Suci ya. Terus ada tiga anak Bu Suci, ada uwak atau paman biasa sih kalau setahu gue ya, uwak itu kakek dan nenek Waksito, ada guru agama juga. Dan untuk penokohan, Bu Suci itu protagonis itu apa sih? Protagonis itu pemeran baik yang ada di tokonya. Nah, untuk sifatnya dia baik, lembut, penyayang, tanggung jawab, bijaksana, rajin, dan penurut kepada orang tuanya. Dan untuk tokoh kedua, Waskito, dia antagonis guys. Antagonis itu pemeran jahat ya di tokohnya. Dan tiba-tiba dia menjadi protagonis
menjelang akhir ceritanya. Dan sifat dari Waksito itu nakal, suka marah-marah, yang enggak jelas lah gitu, dia suka marah-marah gitu. Terus sering membolos, sering memukuli teman-temannya, dan dia juga pendiam. Oke, yang ketiga ada suami Bu Suci. Nah, dia juga protagonis ya guys. Sifatnya pengertian, tanggung jawab, dan tanggung jawab. Nah, yang keempat ada Bude Waksito. Dia juga protagonis. Sifatnya baik, perhatian pada anak-anak juga. Nah, ada kepala sekolah. Dia juga protagonis. Sifatnya tegas dan berwibawa. Nah, di sini juga ada bapak atau ayahnya Bu Suci. Dia juga tegas dalam mendidik anak-anaknya. Bu Suci memiliki 3 anak. Anak yang pertama itu perempuan, sifatnya lembut dan cepat mengerti. Anak yang kedua laki-laki. Di ceritanya dia mengidap penyakit ayan dia. Dan untuk anak ketiganya perempuan, dia masih balita. Nah, untuk uak atau paman sih biasanya ya, dia sifatnya sabar, penuh kasih sayang. Habis itu ada istri RT, sifatnya ramah. Habis itu ada guru agama, baik, mudah menyesuaikan diri. Nah, untuk latar tempat, ini ada rumah Bu Suci, sekolah dasar di kota Semarang, di rumah RT, di rumah sakit kota Purwodadi. Latar waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Aduh, maaf ya guys, agak sedikit berisik. Untuk latar suasana, semuanya sabar, ada yang sabar, prihatin, kesal, dan di akhir cerita semuanya merasa senang. Untuk alur, dilihat dari jalannya cerita, novel berjudul Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini termasuk dalam alur campuran, atau dimana ceritanya dimulai dari masa lalu kemudian ke masa sekarang, atau kembali ke masa lalu, dan seterusnya. Untuk sudut pandang posisi atau letak pengarang dalam sebuah cerita yang dikarang atau disampaikan, novel Pertemuan Dua Hati ini termasuk dalam sudut pandang orang pertama guys. Ini dapat dilihat dari cara pengarang menggunakan penyebutan tokoh utama atau aku. Posisi aku tuh sudut pandang orang pertama. Nah, di sini ada amanatnya. Amanatnya itu, hendaklah kita bersabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup, dan jangan pernah menganggap remeh seseorang dan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Dan kepada orang tua, janganlah lupa akan memberi pengajaran yang baik untuk anaknya. Untuk gaya bahasa, untuk bahasa, jika dilihat dari gaya berceritanya, novel ini termasuk kategori gaya bahasa langsung. Pengarang menceritakan sendiri semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Nah, untuk unsur ekstrinsik nih. Unsur ekstrinsik ada latar belakang kehidupan pengarang. Pengarang novel ini bernama Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, 29 Februari 1936. Dia berumur 74 tahun. Wow, gila, udah tua banget ya guys. Atau lebih dikenal dengan nama N. Hadini. Dia adalah sastrawan, novelis, dan feminis Indonesia. Wih, mantap ya guys.
Setamat SMA, bagian sastra, tahun 1936, dia mengikuti kursus pramugari darat JA Jakarta 1956, dan terakhir mengikuti kursus Bahasa Indonesia jurusan sejarah BI jurusan sejarah tahun 1957. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini tuh ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai religius. Nah, novel ini juga ada yang menggunakan kata tidak baku, seperti modern menjadi modern, nasihat menjadi nasehat, berubah menjadi berubah. Novel ini juga terdapat kesalahan penulisan kata bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya, novel ini sangat mudah dipahami sehingga kita lebih mudah mengerti maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Selain itu, novel ini juga terkandung banyak gaya bahasa. Novel ini sangat cocok dibaca maksud saya orang banyak, karena di dalam novel ini banyak pesan-pesan penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, tadi udah novel yang old gitu ya. Biasanya sih gue sebut novel-novel yang lama itu old. Nah, sekarang kita ke novel yang saat-saat ini ya, atau novel yang baru gitu. Dan novel ini berjudul novel Perahu Kertas. Ini adalah novel romantis ya guys. Ya pasti tau lah apa itu novel romantis. Novel ini ditulis oleh Dewi Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Juli 2012. Cetakan kota penerbit Yogyakarta. Tebal 444 halaman. Ukuran buku 20 cm. Oke, gue baca sinopsisnya ya. Kuki, Noni, serta Eko merupakan 3 sahabat yang sangat kompak. Kuki merupakan seorang gadis mungil yang berantakan dan sangat gemar berkhayal. Berkhayal itu seperti berimajinasi ya guys. Dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penulis dongeng. Menurut sebagian orang, cita-cita Kuki ini dianggap sangatlah aneh. Kuki menganggap dirinya sebagai seorang agen Neptunus, dan ia selalu menulis surat kemudian melipatnya menjadi perahu kertas, lalu dialirkannya ke sungai supaya dapat disampaikan menuju Neptunus. Eko dan Noni merupakan sepasang kekasih, sekaligus merupakan sahabat Kuki. Nah, itu ya guys, sinopsis singkatnya. Nah, di sini juga ada unsur-unsur ya. Pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur intrinsiknya ada tema. Di dalam novel Perahu Kertas mengambil tema persahabatan dan percintaan. Nah, di sini ada gaya bahasa juga. Gaya bahasanya, pemakaian bahasa di dalam novel ini cukup enak dibaca. Mengandung majas personifikasi. Contohnya pada penggalan kata perahu itu bagaikan bertanya-tanya padaku. Nah, yang ketiga ada plot atau alur. Alur yang dipakai pada novel Perahu Kertas ialah alur maju dan alur mundur, yang artinya di dalam cerita berlangsung flashback menuju masa lalu dan menuju masa depan. Jadi flashback itu kembali ya guys. Nah, di sini juga ada latar cerita. Latar ceritanya pertama ada yang latar tempat. Latar tempatnya ada warung makan, kampus, rumah. Latar waktu siang hari, sore dan juga malam hari. Latar suasana bahagia dan sedih. Nah, sini ada penokohan juga nih. Penokohan di sini ada Kugi. Kugi merupakan sosok gadis yang unik
dan juga ceria. Nah, ada Kenan gitu kayak bacanya. Kenan merupakan seorang pribadi yang cuek tetapi sangat tekun. Nah, yang ketiga ada Wanda. Wanda merupakan seorang yang mempunyai sifat penyayang dan juga sangat perhatian. Perhatian guys. Nah, selanjutnya ada Eko. Eko merupakan tipe orang yang punya sifat penyayang. Penyayang. Nah, selanjutnya ada Noni. Noni merupakan sesosok gadis yang sangat rajin dan juga disiplin. Bagus nih untuk ditiru. Nah, sudut pandang yang dikisahkan dalam novel ini memakai sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Si penulis mengisahkan seluruh kejadian dengan pengetahuannya mengenai tokoh di dalam novel Perahu Kertas. Pengarang juga berperan sebagai orang ketiga sebab tidak ada penyebutan kata aku sebagai seorang tokoh, tapi menyebut nama dari masing-masing tokoh di dalam novel Perahu Kertas. Nah, di novel ini juga ada amanat ya. Amanatnya yang hendak disampaikan dalam novel ini yakni selalu menerapkan sikap sabar. Ya, sabar. Dan juga tabah. Sebab di antara sahabat dan jodoh tidak akan lari kemana selepas kita mau berusaha. Berusaha ya. Nah, ada unsur ekstrinsiknya atau unsur dari luarnya. Nah, di sini ada faktor ekonomi. Aduh, maaf ya guys, agak ini. Nah, di sini Kenan hidup di dalam keluarga yang berkecukupan atau bisa dibilang kaya. Nah, di sini juga dia religius. Pada saat Kenan mendoakan orang tuanya yang tengah sakit stroke. Nah, di sini juga ada nilai sosial, memiliki banyak sahabat serta saling membantu antara satu sama lain. Nah, di sini juga ada nilai moral. Nilai moral yang ada di sini adalah saling menghargai, tolong menolong untuk kebaikan serta saling menghormati. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Ya jelas dong, setiap ada kelebihan pasti kekurangan. Dan setiap ada kekurangan ada kelebihan. Nah, di sini kelebihannya adalah ceritanya menarik. Dan kedua, bahasanya lugas. Yang ketiga, kisah sangat mengedukasi. Selanjutnya, banyak memberi nilai-nilai positif juga. Nah, ini sangat rekomen sih buat kalian karena banyak nilai-nilai positifnya. Dan yang selanjutnya ada detail latar yang sangat jelas. Nah, untuk kekurangan di dalam novel ini kisahnya banyak memakai setting tempat sehingga dapat membuat pembaca menjadi merasa bingung untuk memahami latar tempat pada cerita tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman serta konsentrasi tinggi bagi para pembacanya. Di beberapa bagian cerita ada kisah yang sangat monoton sehingga menimbulkan kesan yang kurang menarik serta dapat membuat bosan ketika membaca novelnya. Nah, di sini gue akan menyimpulkan. Di sini ceritanya menarik untuk dibaca ya teman-teman. Bahasanya juga lugas, kisahnya sangat mengedukasi, juga banyak memberikan nilai-nilai positif bagi teman-teman juga nih yang baca. Nah, itu teman-teman novel lama dan novel baru. Dan tentunya di novel baru dan novel lama itu ada perbandingan ya guys. Nah, di sini
gue udah merangkum nih apa perbandingannya nih. Nah, oke, langsung saja gue jelasin. Untuk karakteristik novel angkatan 20 sampai 30-an itu biasanya lahir dalam masyarakat yang lama, yang masih sangat sederhana dan terkait adat istiadat. Aduh, maaf banget ya guys, karena ada sedikit kesalahan, kayaknya videonya berhenti. Tapi tenang aja, gue bakalan jelasin lewat, kalian bisa lihat nih sendiri di depan, wes. Gue bacain ya. Karakteristik novel angkatan 20-30-an lahir dalam masyarakat lama yang masih sangat sederhana dan terkait adat istiadat. Tema yang diangkat, problem, adat dan pendidikan. Pengarang cenderung menggurui pembaca. Pertentangan antar kamu tua atau mewakili adat lama dengan kaum muda yang terpelajar, mewakili kaum muda, menggunakan bahasa Melayu. Banyak dijumpai surat-surat panjang diselingi pantun dan puisi-puisi panjang. Banyak dialog yang berkepanjangan yang tidak masuk akal baik saatnya maupun diisi. Banyak dialog yang digunakan untuk nasihat atau pendidikan. Dan untuk karakteristik novel masa kini, lahir dari masyarakat modern yang sudah dipengaruhi budaya barat atau asing. Tema yang diangkat telah mendapat pengaruh politik, kebudayaan, akar tradisi, sejarah dan psikologi. Menggunakan bahasa Indonesia yang kadang dipengaruhi bahasa Inggris. Cara bercerita dalam karya sastra modern, singkat, padat dan lugas. Oke guys, sekian dari gua. Semoga bermanfaat ya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.